Saya Kak Ros. Ini juga tetap Kak Ros ya. Supaya lebih jelas ya, kita ada di Rumpi No Secret. Wah. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita gali ceritanya. Setiap orang punya cerita yang berbeda-beda ya. Kita ngerupin, belum tentu semuanya itu gosip. Siapa tahu itu memang fakta sesungguhnya begitu. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita hot. Baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang pertama, ini beritanya dari dunia nyata, tapi kita membahasnya dari sudut pandang dunia maya, yaitu dari postingan Instagram. Ini adalah update berita tentang Vanessa Angel yang kemarin itu menjalani pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka untuk sangkaan pelanggaran Undang-Undang ITE begitu ya. Itu kan kemarin simpang siur dia udah ditahan atau belum ditahan, tapi kalau saya baca pernyataan dari Kabid Humasnya itu bacanya adalah dia terancam ditahan begitu ya, karena memang sangkaan undang-undangnya itu hukumannya memang sampai 6 tahun, which is memang biasanya memang ditahan. Tapi ya begitulah yang saya tahu, dia masih kemarin itu menjalani BAP sampai 12 jam gitu ya. Di BAP 12 jam, terus malam-malam aku lihat postingan updatean dari CCIC, singkatan dari malam-malam baru keluar dan itu kayaknya Vanessa dalam keadaan yang lelah sekali begitu ya, sampai dan lelah dan dikerubungin wartawan. Jadi wartawan itu sampai kayak camping di depan kantor di Polda Jatim gitu ya, untuk menunggu update berita dari Vanessa Angel. Dia keluar dalam keadaan lemes, terus akhirnya sempat pingsan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit Polda Jatim begitu ya, kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Dan ini adalah postingan Bibi, pacarnya Vanessa Angel. Dia sedang di nebulizer karena mungkin dia susah napas ya, sesak napas lah. Ini bersama tantenya. Tantenya ini adalah adik dari almarhumah ibunya begitu. Terus apa namanya, ini postingan Bibi, subhanallah, kondisi Vanessa Azan saat ini ditemani adik sepupu dari almarhum ibu kandung Vanessa. Adik sepupu, oke. Sempat pingsan semalam dan sedang pemeriksaan di Polda Jatim dan kini dibawa ke rumah sakit di Surabaya. Subuh ini aku mohon meminta kepada kalian, aku minta sedikit bantuan doanya ya yang terbaik untuk Vanessa, oke. Ini adalah permohonan Bibi dan kemudian menuai banyak sekali komentar dari netizen ya. Dari mulai ini kok namanya begitu ya kan? Ini kok pakai kata ya itu, kok banyak lah ya. Ya intinya kan mungkin Bibi hanya ingin mengupdate bahwa dia lagi dalam keadaan seperti ini. Minta doanya semoga sehat, bisa kuat menghadapi apapun. Tapi netizen komennya wow. Males lah pokoknya bacanya. Kita next berita gitu ya. ya. Ribet gitu ya. Dan ini ada video Vanessa saat malam kemarin saat dia keluar dari pemeriksaan 12 jam diperiksa. Itu masih BAP ya. Dan kemudian dibawa untuk dirawat di rumah sakit. Kita lihat videonya berikut ini. Ini di mobil, ini apa tas aku tuh? Tas di mobil. Iya. Oke, berikut ini saya membacakan, saya memberikan informasi aja ya. Sementara Vanessa Angel menjalani perawatan di Rumah Sakit Polda Jatim gitu ya. Ayah kandungnya rencananya tadinya hari ini jam 3 sore itu di Jakarta akan menggelar press conference begitu ya. Tapi kemudian press conference yang nggak jadi, jadinya syuting aja ya. Syuting di TV yang lain. Oke, saya sih nggak ngomong apa-apa ya. Cuma ngasih tahu aja gitu, yang satu di Surabaya, yang satu di Jakarta. Oke, berikutnya. Yang berikut ini adalah berita duka ya, berita duka atas meninggalnya ini seorang artis film dan juga sinetron, yaitu Safira Indah yang meninggal tadi malam dalam keadaan hamil 6 bulan gitu ya.
Dan ini kabar duka ini juga kita tahu beritanya dari postingan beberapa sahabat teman dari Safira Indah yang begitu terkejut begitu, karena Safira ini memang sudah menanti kehamilannya dari sejak 3 tahun ya, apa 2 tahun begitu ya. Dan ini adalah kebahagiaan buat Safira Indah, dan kenapa mengagetkan karena tidak diketahui ini sakit apa, penyebabnya sampai meninggal juga kabarnya karena sesak nafas. Jadi sudah 5 hari sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami sesak nafas dan keadaannya kemudian semakin parah dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan mengandung 6 bulan. Gitu ya. Kami atas nama seluruh keluarga besar Umpino Secret mengucapkan turut berduka cita dan mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketambahan gitu. Kita lihat seperti apa, inilah In Memoriam Safira Indah. Tapi harus ikhlas, jalan yang terbaik. Allah lebih cinta istri saya. Masuk rumah sakit sejak kapan, Bang? Baru 5 hari belakangan, jadi memang nggak ada sama sekali nggak. 5 hari di rumah sakit, penanganannya bagus, dokter bagus, dari orientasi 1, 2, 3 hari bagus. Pas masuk 2 hari ke ICU itulah tiba-tiba amfal situ, itu yang udah di luar prediksi ya. Tiba-tiba amfal. Nah, kaget, dokter kaget, kita kaget. Karena dokter bilang ini sembuh, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya udah terima. Ya mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surganya Allah. Dan, masuk hitungan dari orang-orang jihad yang sedang mengandungkan, insya Allah. Ya itu telah tadi suasana pemakaman dari Safira Indah, dan tadi yang memberikan statement itu adalah suaminya, Ya, suami dari suaminya, almarhum Mas Ai. Mas Ai. Ini sekarang kita bersama Caca Frederica. Caca Frederica ini udah kenal Safira Indah ini cukup lama ya. Udah dari berapa tahun kamu kenal? Berapa tahun ya? 2015 tuh pas aku nikah, 4 tahun sebelumnya berarti 2012 2011 2012-an deh. Iya, pas aku produksi bareng. Jadi sebenarnya semua orang mungkin di dunia entertainment pasti kenal lah satu sama lain gitu ya. Tapi aku bisa deket sama Safira tuh karena kita punya satu produksi sama. Terus kita tinggal di Sentul waktu itu 3 bulan untuk produksi tersebut. Terus ya deket lah gitu Safira Kamu sering waktu itu. curhat juga sama dia? Iya, dan pada saat itu tuh aku keadaannya juga lagi labil gitu. Terus Safira tuh temenin aku terus dia juga deket sama mama aku. Kalau manggil mama aku tuh kayak mami gitu. Terus dulu kan Safira pernah tinggal di deket sini, di Pejaten deket rumahku juga. Pernah ngontrak di sini juga gitu. Jadi ya sempat deket lah gitu. Ini ada postingan kamu juga nih ya. Aduh, saya masih kangen. Aku tadi pengen cerita-cerita. Ih, kapan yuk minta bareng? Yuk dong, aku telepon kamu kok nggak bisa. Ini kontak terakhir sama Safira kapan sih? Aku tuh kontak terakhir sama Safira tuh bulan September kemarin. Dia nelponin aku lumayan intens tuh, seminggu sekali nelponin, terus ngajakin ketemu terus. Cuman kan aku pindah ke Semarang semenjak Agustus kemarin. Jadi aku tuh memang sekarang bener-bener di Jakarta tuh waktunya tight banget gitu, karena cuma 3 hari biasa di Jakarta, bener-bener cuma buat kerja ini dan jarang aku main kumpul sama temen tuh jarang. Terus Safira tuh kayak ayo dong ketemu gitu kan. Terus oke, iya saya bentar. Dia tuh seneng banget karena dia kan menunggu punya keturunan udah 5 tahun. Terus tiba-tiba Safira
berhasil, alhamdulillah Allah titipkan dalam kandungannya. Jadi sekarang Safira tuh meninggal kan bersama dengan babynya masih 6 bulan dalam kandungannya kan. Terus dia tuh pengen cerita, kayak Ca, ayo dong, aku pengen cerita nih. Aduh dokterku baik banget, ayo aku temenin ke dokter aku. Pokoknya dia tuh bener-bener excited banget, pengen cerita. Terus habis itu aku yang aku nggak ada waktu. Aku bilang ini sorry, ini pas lagi di Trans TV sih yang ini. Tapi ada yang satu lagi WhatsApp, itu pas aku lagi ada makeup class di Bekasi gitu. Terus kayak nggak mungkin aja deh ketemu tuh, jadi cuma bisa lewat teleponnya, ngobrol lewat telepon gitu. Nah aku sedih aja sih, aku ngerasa kayak ya Allah gitu. Ya kan menunda bertemu tapi ternyata emang sama sekali kesempatan Iya. sekarang sudah nggak ada. Iya. Kamu dengar kabar bahwa dia meninggal itu dari mana? Dari Shandy Aulia. Semalam Shandy telepon aku. Kemana? Aku semalam baru selesai syuting live juga, pulang ke rumah lagi sholat, terus tiba-tiba handphone tuh bunyi terus-terusan. Ini aneh banget karena biasa Shandy itu, aku kan juga deket sama Shandy. Tapi Shandy itu biasanya kalau dia telepon aku nggak diangkat, udah gitu, tunggu aku telepon balik. Ini berkali-kali. Ini tuh berkali-kali, terus aku bilang Shandy kenapa, terus tengah malam ngapain, terus dia kayak, Ca, dia bilang gitu, kenapa, umur nggak ada yang tahu, aku panik kan, kenapa gitu kan, Indah udah nggak ada, dia bilang gitu, kenapa gitu, enggak kenapa-napa, mendadak gini gitu, terus akhirnya Shandy, ya udah aku taunya pertama kabar dari Shandy gitu. Oke, ini WhatsAppan kamu ya? Iya, ini WhatsApp-nya Safira karena aku tuh jeleknya tuh kalau di WhatsApp orang tuh bukanya lama banget, terus kadang suka ke-skip. Jadi aku selalu kasih tahu teman-teman aku kalau ada sesuatu yang penting telepon. Jadi ini WhatsApp terakhir Safira ke aku, tapi aku udah telepon-teleponan sama Safira gitu loh. Tapi di sini kan dia juga kayak ngajak ketemu lagi apa kalau nggak salah ya. Tuh kan nanti ya kalau udah nggak ketemu, kalau udah nggak sibuk kabarin ya gitu. Aku mau telepon ya gitu, tapi ini kan nggak aku balas, cuman dia tetap telepon gitu. Dan ini sempat juga kamu jadi kepikiran banget karena baru dengar berita tadi malam. Iya semalam, terus aku jadi kayak kaget gitu loh Kak, gimana ya, kita kan umur nggak ada yang tahu, terus jadi pikiranku melayang kemana-mana gitu, kayak ya Allah, kayaknya aku masih punya banyak dosa deh gitu, kayak aku takut misalkan aku punya salah sama orang masih sakit hati sama aku, belum maafin aku, terus aku udah dipanggil Allah, terus nanti di alam sana aku disuruh cari orang itu, minta maaf gitu, jadi mendingan aku minta maaf di dunia ini gitu. Akhirnya ya tadi banyak lah chat-chatan sama temen-temen yang WhatsApp aku, termasuk Nia juga gitu, yang aku nggak, maksudnya aku sama Nia lagi nggak ada apa-apa juga, kayak nih aku minta maaf ya, maaf lahir batin gini-gini, aku juga minta maaf ya kalau aku salah sama kamu, jadi kayak minta maaf sama semua orang gitu, karena Safira itu kan masih muda, sehat, hidupnya tuh dia tuh nggak ngerokok, terus nggak pernah yang kehidupan malam yang gimana, pokoknya bener hidupnya sehat banget, aku tahu. Cuman ya itulah yang namanya hidup, kita nggak ada yang tahu. Terus aku bener-bener kayak semalam aku tidur sama mama tuh kayak pegang tangannya mama gitu, terus kayak mama maafin aku ya, jadi kayak apa ya, kita masih umur tuh nggak bisa deh Kak, kamu lebih tua, kamu akan menghadap Allah duluan, tuh nggak ada cerita kayak gitu. Ya udah, kamu dengan hidupmu, kamu nggak akan tahu hari ini, besok, minggu depan, nggak ada jaminan kamu yang lebih muda, hidup kamu akan lebih lama daripada yang sekarang usianya lebih tua. Karena itu kamu juga sempat posting di Instagram kamu untuk minta maaf pada semua Iya, orang. semalam nggak bisa tidur, terus aku telepon adiknya Safira juga kan, terus pengen banget langsung ke sana, cuman aku nggak diizinin karena kan tadi pagi aku live Islam itu indah. Takutnya nanti pas live juga aku jam 4 pagi aja, tadi aku telat datang ke studio Trans TV juga, aku udah telat hari ini, terus muka aku juga tadi pagi pas bawain acara juga udah bengep banget, make upnya udah berantakan, udah pokoknya udah nggak ini lah, karena bener-bener kayak apa ya, Kamu sedih kehilangan sekaligus kamu merasa juga diingatkan dengan iya. Terus kedua aku nyesel, Safira tuh pengen ketemu sama akunya nggak bisa terus. Terus aku merasa kayak gimana ya, kayak aku bilang sama mama semalam, mah aku ingat pas lagi zaman di Sentul Safira selalu temenin aku pas lagi galau-galau lah apa, Safira ada buat aku gitu, tapi kira dia lagi pengen cerita sesuatu yang dia seneng gitu, aku tuh kayak nggak bisa gitu, nggak ada buat dia gitu, kayak makanya aku bilang insya Allah dia kita berdua kalau memang dipantaskan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, ya nanti kita cerita di sana aja ya gitu. gitu ya. Dan
Berikut mari kita saksikan, ini adalah beberapa kompilasi seperti apa Safira Indah di dunia hiburan, beberapa film, beberapa sinetron FTV yang pernah dibintangi almarhumah. Berikut ini. Nah, itu ya salah satu cuplikan film yang dibintangi almarhumah bersama Shandy Aulia. Jadi apa kalau kamu ketemu sebetulnya kamu pengen ngomong apa sama? Pengen dengerin ceritanya, pengen cerita apa sama aku gitu. Pengen dengerin aja, pengen cerita apa, pengen ngomong apa sama aku. Malah kan emang dia pengen cerita sama aku. Terus apa? Kamu dapat hikmah bahwa umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Minta maaf sama banyak orang, kita nggak pernah tahu, kadang kita cuma bercanda. Kak, ada beberapa orang yang mungkin sakit hati sama aku karena aku cuma bercanda, nggak bermaksud apa-apa, tapi dia bisa sakit hati sama aku. Jadi banyak-banyak minta maaf, sama sekali nggak ada niat buat nyakitin siapapun. Terus kalau ada temen emang pengen ketemu, kalau sekalipun nggak bisa ketemu, quality time lewat telepon, video call atau apa, bener-bener lakuin. Kalau kita masih punya orang tua tangannya kita pegang, karena kita nggak tahu sampai kapan kita masih bisa pegang tangan orang tua, sampai pokoknya selama kita masih bisa ketemu dengan orang-orang, appreciate it gitu. Kayak kita pegang tangannya, ajak ngobrol, appreciate it, ajak quality time, ngobrol heart to heart, jadi orang yang manfaat, ajak kepada kebaikan gitu sih. Caca, terima kasih untuk kisahnya. Terima kasih Kak, udah diundang. Insya Allah kita sama-sama doain Safira husnul khotimah, semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran buat mamahnya, adiknya Ai, anaknya juga diberikan kekuatan. Insya Allah Safira diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dia orang baik Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Thank you, atas Kak. ceritanya dan juga hikmah yang kamu dapat share di sini. Berikut kita ada ibu hamil yang mau kita wawancara di sini ya. Siapakah dia? Kita lihat profilnya berikut ini. Aristia Nurmita Azharat yang akrab disapa Tia Aristia adalah seorang artis sekaligus atlet taekwondo kelahiran 30 Maret 1986. Mantan kekasih Irwan Syah ini resmi dinikahi oleh Irfan Ratinggang pada tanggal 17 Agustus 2014. Hampir 2 tahun menikah, pasangan ini dikaruniai seorang putra yang diberi nama Muhammad Kanaka Ratinggang pada tanggal 30 November 2016 melalui program bayi tabung. Hal itu disebabkan karena Tia memiliki masalah hormon yang tidak seimbang yang dinamakan PCOS. Bulan Agustus tahun 2018 kemarin, Tia kembali menjalani program bayi tabung untuk yang ketiga kalinya setelah sebelumnya sempat gagal untuk program hamil anak kedua. Hasil tersebut dinyatakan positif ketika Tia mengunggah hasil tes packnya pada bulan September lalu. Kini ia dan suami tengah menunggu kelahiran anak kedua. Benarkah biaya bayi tabung anak kedua jauh lebih mahal hingga merogoh kocek 100 juta rupiah? Ada cerita apa di balik hadiah mobil mewah yang diberikan sang suami kepada Tia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini ada ibu hamil yang tetap taekwondo. Tetap taekwondo nggak sih? Nular. Aduh. Nular. Ini kamu udah 6 bulan ya? Ini mau 6 bulan. Mau 5 6 bulan, ya. anak kedua, dan ini sama-sama juga kehamilannya dengan apa? Bayi tabung. Bayi tabung. Coba kita lihat postingan Instagramnya Tia soal rincian biaya kehamilan anak kedua. Wah, emang anak pertama sama anak kedua rincian biayanya beda? Beda. Serius? Beda banget. Mahalan yang mana? Yang kedua. Kok bisa? Kenapa? Karena hormonnya kan beda. Kalau dulu berat badan aku di bawah 50. Jadi suntikan yang aku dapat juga nggak sebanyak Dosisnya, sekarang dosisnya. Sekarang dosisnya double. Oh gitu. Sementara Baru tahu satu aku. suntikan itu satu suntikan itu harganya 1,5 juta. Berarti gue harus double dose. 3 juta. Iya, per suntik. Nyuntiknya Tiap tuh hari berapa? suntik. Tiap hari suntik. 8 kali suntik. 8 kali satu hari Satu kali. 8 kali suntik. 8 kali suntik. Itu sebelum diproses atau sebelum proses itu bayi proses tabung. stimulasi biar si telur-telur aku ini gede dan bisa dipanen keluar gitu. Coba dia ada rincian biayanya ya. Kamu posting ini menarik juga loh. Ini kita kalau ikutin Instagramnya Tia Aristia betul-betul sangat informatif mengenai bagaimana kalau ingin melakukan proses bayi tabung gitu ya. Masih ada biayanya berapa sih? Mana coba.
Aku jabarin sih biaya Nah ini nih, di, aduh aku udah pakai kacamata, tetap aja kecilan, kagak kelihatan, tapi lumayan lah ya. IVF pertama, IVF kedua, IVF ketiga. Ada vitaminnya. Kayak gitu, ini ada lab suntikan. segala macam. Karena yang nanya kan banyak banget satu persatu di DM aku. Dan menurut aku memang informasi ini dibutuhkan banget karena yang ternyata orang-orang yang membutuhkan program hamil seperti bayi tabung ini tuh di luar banyak banget. Oke, bahkan Medina juga lagi program. itu konsultasi juga ke kamu. Besok insya Allah dia dapat kabar hamil atau tidak hamil. Oh, gitu. Medina ini adalah pengusaha klinik kecantikan, juga istri dari Lukman Azari gitu ya. Yes. Oke, kemarin juga sempat dia cerita ini mau proses nih. Ini kalau boleh saran buat yang mau program saat ini, siapin dana sekitar 80 sampai 120 juta. Iya, sekitar Itu baru sampai 120 juta itu sampai apa nih? Sampai hamilnya. Sampai hamil. Kalau nggak misalnya belum berhasil hamil, proses ulang lagi dari awal atau Dari gimana? awal. Ya Jadi udah. 120 juta lagi. Bisa jadi segitu, bisa jadi dosisnya ditambah lagi, tergantung kondisi kita. Jadi semakin tua itu kita akan butuh dosis yang lebih besar gitu. Semakin tua, oh. Jadi itu masalah umur juga, berat badan juga. Ya umur, berat badan, kondisi kesehatan, Kondisi fisik kesehatan. semua itu tergantung gitu. Jadi Kan ada yang kalau aku 8 kali suntik udah cukup, telurnya udah cukup tinggal dipanen. Ada yang 8 kali suntik belum Belum jadi-jadi, matang-matang masih juga. harus 10, 12 kayak gitu. Jadi kamu nyuntik sendiri apa disuntikin? Disuntikin suami. Oh, sampai ohnya gitu. Oh, disuntiknya tuh kan setiap hari ya, berarti Tiap kan pindah-pindah hari. dong. Kalau pas yang pertama itu bayi tabung itu di perut, di bagian sini sekitaran pusar. 3 jari lah, 3 jari atas, 3 jari bawah, samping-samping. Tapi kalau kemarin karena berat badan aku udah 60 di awal sebelum aku hamil, suntiknya di paha. Oh gitu. Gitu. Jadi penyerapan dosisnya lebih bagus katanya kalau di paha gitu. Oh gitu bener. Suaminya nyuntiknya tega juga ya? Enggak. Kan agak gimana gitu ya. Maksudnya dia kan kalau kita orang awam nyuntik tuh kan suka nggak tega gitu loh. Dia kayaknya berani banget. Kalau Atau aku dan terbiasa atau terpaksa atau kamu Enggak, ancam? kalau aku dan suami justru itu malah jadi quality time sendiri buat aku dan suami. Enggak ada ragu-ragu kan? Enggak. Bukan dokter kan dia kan? Enggak, Jadi bukan. gini. Belajar aja. Belajar aja. Dia belajarnya dari nyuntik-nyuntik kucing. Oh, oke. Akhirnya dia bisa nyuntik istrinya. Oh iya 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 iya. Jadi udah pernah latihan ya oke Iya. sebelumnya. Dan ini menarik nih artikelnya. Tia Aristia mendapat hadiah istimewa setiap kali hamil. Oh, pantas kamu sih ya. Tidak menunggu waktu lama untuk hamil lagi ya. Bukan ya? Enggak gitu ya? Enggak lah, enggak. Dapat Kebetulan hadiah istimewa ini aja. karena hamil atau gimana? Ini kalau artikelnya bunyi Nggak mungkin karena dia pas lagi ada rezeki aja, pas kebetulan momennya aku lagi hamil. Oh, gitu. dapat Karena- hadiah mobil. Karena kebetulan memang suami aku belum pernah beliin mobil khusus buat aku gitu. Jadi mungkin pas lagi ada rezeki, ya alhamdulillah. Dia bilang gini, aduh pitanya gede banget. Ya kalau aku sih enggak, aduh mobilnya gede banget. Itu pitanya pinjem-pinjem yang hadiah-hadiah bank-bank Oh itu gitu ya? loh. Yang gitu, ya, Dipitain gitu ya. Ini gimana proses dia ngasih kado? Emang udah tahu mau dikadoin atau ini surprise banget buat kamu? surprise sih. Jadi ceritanya tuh kita mau ke apa? Tukang poles mobil gitu. Dia bilang nih mobilnya udah jelek banget tuh, udah jamuran, kita poles mobil yuk, temenin aku gitu. Aku harus nemenin ke daerah Bekasi nan jauh di sana. Ya udah aku temenin, nanti kita pulangnya naik ini ya, naik taksi online ya. Dia bilang, "Oh iya ya udah nggak apa-apa." Udah. Pas nyampe di sana, ya udah terus tiba-tiba ada mobil gitu turun dari kayak truknya gitu kan ya. Aku kan santai-santai aja gitu, suka ada pitanya aneh banget gitu. Aneh banget. Terus udah gitu tiba-tiba dikasih kunci, ini buat kamu. Aku masih bingung gitu nih, buat aku maksudnya apa sih gitu. Aku pikir nitip apa segala macem karena masih agak-agak on gitu. Akhirnya dia bilang, ini buat kamu, kemarin kamu lihat-lihat katanya pengen gitu. Terus aku kaget gitu, oke kan cuma pengen doang, bukan berarti pengen tuh minta dibeliin gitu. Tapi kamu emang pengen mobil itu? Emang waktu itu ke mall, terus abis itu lihat-lihat mobil ini bagus ya, mobil ini bagus ya, terus dia nanya emang kamu mau? Ya mau lah, siapa yang nggak mau dikasih mobil kayak gini gitu. Jadi pelajarannya next time kalau nunjuk tuh harus benar-benar pengenin ya gitu ya. Itu emang ini ya pengen ya. Tapi kita nggak nggak mau tahu mau tapi dibeliin. nggak nyangka dan nggak minta beliin, benar-benar Ih, nggak minta juga kepikiran nggak apa-apa. gitu. Tapi suami kamu emang katanya dulu emang nggak romantis. Katanya. Dia Ternyata tuh romantis. nggak romantis yang romantis gitu, bingung deh. Nggak romantis yang Nggak bisa ditebak. seperti hayalan perempuan pada umumnya yang ngasih Iya, bunga, ngasih coklat. iya, Nggak, dia ngasih enggak. mobil. Ih buat aku mah, wah itu mau romantis banget ya. Oke, ada hal lain lagi nih. Apa perbedaan kehamilan Tia Aristia yang sekarang dengan yang pertama? Waktu yang pertama kita pernah sempat mengundang dan kita lihat apa kata Tia Aristia waktu itu ya, berikut ini. Masih ada?
untuk program IVF ini kita harus bed rest, aku harus stop make up. Ini nggak pakai foundation, jadi alat-alat kimia segala sesuatu itu ya, dikurang-kurangin gitu ya. shampoo, sabun diganti yang benar-benar betul-betul aman non banget. chemical banget. Aduh, Ya. kinyis. Lihat waktu itu nggak pakai foundation, sekarang pakai foundation. Nah iya itu yang mau kita tanya ya. Soalnya kamu kan kemarin juga ngecat rambut dan itu kemudian menjadi pertanyaan netizen. Katanya kalau hamil nggak pakai alat-alat kimia. Coba Ini malah tolong di close up. Close up rambut. Aku ini udah turun warnanya. Jadi sebenarnya ini memang sebelum aku program hamil, waktu itu aku ngecat rambut dan orangnya bilang, tapi aku nih mau program nanti pasti aku nggak bakalan bisa retouch. Dia bilang, oke kita modelin ombre aja. Jadi kalau dia panjang sampai ke sini pun nggak kelihatan. Jadi gitu. terkesan ini masih hits Oke, gitu tapi kan. kamu pakai foundation? Sekarang pakai. Kenapa kamu pakai foundation? Kemarin bilangnya katanya sudah nggak pakai Kayaknya foundation. muka gue Kita udah- akan bahas lain berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.